Dan pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri dijadwalkan melakukan pemeriksaan ulang hari ini yang merupakan panggilan kedua untuk Firly untuk memperjelas dugaan pemerasan yang dialami mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan sejumlah mantan penyidik KPK meminta Firly memberikan tauladan untuk taat pada hukum. Lalu apa konsekuensi bila Firly kembali mangkir? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang yang juga sempat dipanggil Polda Metro Jaya pada pekan lalu. Selamat pagi, Bang Saud. Pagi, Bang Saud. Selamat pagi, Iqbal, Pak Eva. Iya, Bang Saud, setelah pada panggilan pertama oleh Polda Metro Jaya, Firly mangkir. Pada panggilan kedua ini, Firly minta diperiksa di Bareskrim. Analisa Anda, Bang Saud, kenapa Firly minta diperiksa bukan di Polda Metro Jaya yang menangani kasus, tapi justru minta diperiksa di Bareskrim? Ada apa? Ya, bisa jadi ada panggung depan, panggung belakang lah kalau bahasa politiknya. Panggung depannya itu tentu ya memang Kapolri sudah meminta jajarannya untuk mengasistensi dalam hal ini Bareskrim untuk kemudian mengasistensi Polda Metro Jaya. Tetapi kalau kita bicara panggung belakang tentu bisa juga yang kita harapkan ini tidak seperti itu ya. Ada posisi-posisi yang kelihatannya ada hambatan psikologis ya, karena di Polda itu kan Kapoldanya itu bekas dari salah satu unsur pimpinan di KPK. Maksud saya mudah-mudahan itu tidak jadi seperti itu. Tapi kalau itu seperti itu tentu artinya bukan atas dasar arahan dari Polri sendiri dalam hal ini Kapolri, tapi atas permintaan dari yang bersangkutan karena mungkin takut ada atau kekhawatiran tentang katakanlah psychological barrier. Itu sebaiknya tidak seperti itu. Artinya kita kesampingkan saja dua asumsi itu, panggung depan, panggung belakang itu. Tapi saya lebih cenderung memang kita firm aja bahwa hari ini proses-proses KUHP itu harus dijalankan, dan apabila itu tidak dijalankan, kita tetap akan harus mengambil proses yang lebih lanjut, tindakan yang lebih lanjut terhadap yang bersangkutan. Karena ini sudah prudent, sudah cukup bukti, dan saya pikir kita harus yakin di situ. Walaupun tetap kita berpikiran alias praduga tidak bersalah. Jadi saya panggung belakang, panggung depan tentang formilnya ini seperti gimana diperiksanya gitu ya. Tapi esensinya kan materialnya sudah jelas. Kira-kira itu Mbak Eva, Mas Iqbal. Oke. Baik, Bang Saud, kemudian sebelumnya kan ada alasan seperti ada kegiatan kedinasan, kemudian perlu waktu untuk mendalami materi pemeriksaan itu yang disampaikan. Apakah bisa disebut itu sebagai trik Firly untuk menghindari pemeriksaan sebelumnya, Bang Saud? Ya, kalau dia sebagai seorang penegak hukum yang di undang-undang baru mengatakan bahwa azas-azas bekerjanya KPK itu adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, profesional, dan penegakan HAM. Kalau dia paham azas-azas pelaksanaan penegakan hukum di KPK, dia nggak akan seperti itu gitu. Itu yang saya bilang, mungkin undang-undang itu terlalu baru buat dia sehingga dia juga nggak hafal prinsip-prinsip pelaksanaan tugas di KPK. Tentu kalau dia punya passion pemberantasan korupsi dan dia paham betul bahwa pemberantasan korupsi itu adalah hal yang utama untuk diselesaikan lebih dulu, dia harus datang. Even itu katakanlah ada prioritas yang lain gitu ya. Kecuali kalau dokter mengatakan lain, itu pasti kita harus hargai. Jadi sekali lagi mungkin ini buying time, kita bisa pahami mungkin ya. Jadi artinya ya oke lah, sudah pasti orang yang high profile person nggak siap untuk kemudian mengalami yang menurut dia sesuatu yang mungkin tidak seharusnya dia terima dan seterusnya, kemudian membawa-bawa institusi dalam hal ini KPK secara keseluruhan. Padahal ini kan kalau peristiwa pidana itu kan pribadi itu. Jadi nothing to do with KPK secara keseluruhan menjawab hal-hal permintaan untuk hadir, kemudian alasan penundaan, mempelajari apa yang perlu dipelajari. Ini nggak ada yang perlu pelajari ya. Ini kan keterangan-keterangan yang dimintakan itu kan nggak mungkin juga meminta keterangan yang tidak kita ketahui. Jadi kalau prinsipnya Bang Saud, mohon ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, Bang Saud, tapi ini bukan buying time ya. Kita harus jeda sejenak, nanti kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, masih bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, meskipun kita masih menunggu ya Firly hadir atau mangkir, tetapi Anda tadi sampaikan bahwa harusnya penyidik ini fokus pada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa yang Anda maksud, Bang Saud? Ya, kalau memintai keterangan kan saya pikir sudah cukup ya. Udah banyak ya. Termasuk kalau mau bicara di proses pasal 3665-nya juga sudah cukup, saya pikir. Ini tentu sekali lagi tanpa harus melangkahi apa kewenangan penyidik. Tapi kita paham betul hari ini kalaupun terjadi bantah-membantah, katakanlah apapun yang dibantah tentang foto, tentang sequence, tentang urutan, tentang komunikasi, apapun fakta yang sudah diperoleh, fakta yang sudah diterima, saya pikir sudah cukup untuk proses berikutnya hari ini ya ditahan, terus kemudian supaya prosesnya lebih cepat, gitu Mbak, maksud saya. Oke. Saya ingin tahu ini Bang Saud bahwa sesuai dengan Undang-Undang KPK pasal 36, pimpinan KPK ini dilarang mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung ya. Itu yang digali oleh Bang Saud pada saat ditanyakan oleh penyidik. Nah kemudian sebagai pimpinan KPK deh saya ingin tahu apa respon Bang Saud membaca berita akhir-akhir ini soal apa yang terjadi dengan Firly Bahuri sebagai salah satu pimpinan yang paling banyak dilaporkan melanggar etik dan juga rangkaian peristiwa yang lain, Bang Saud. Ya, mohon maaf kalau saya kembali ke belakang, Agustus 2018 saya di doorstop sama teman-teman di media ya di KPK itu saya waktu itu bilang orang-orang yang tidak berintegritas itu di KPK nggak akan lama. Betul, saya tekankan itu. Saya ingat benar sekitar Agustus something lah 2018. Setelah kemudian ada bermacam latar belakang background orang untuk mengajukan diri jadi pimpinan KPK. Artinya tidak akan lama itu kalau dewasanya bekerja. Kalau nggak bekerja ya begini. Karena kan kita lihat kasus helikopter itu awal-awal toh. Terus kasus yang berikutnya di hampir setiap tahun kan ada kasus muncul. Ya. Jadi maksud saya tidak lama itu adalah kalau memang kita bicara pasal 36-nya itu bisa ditegakkan atau kalaupun pedoman perilaku pimpinan dan pegawai itu diberjalankan karena sangat simpel sebenarnya mengawasin orang KPK ini kalau versinya Dewas, kalau versinya pengawas internal di zaman sebelumnya juga simpel karena mereka punya aturan. Kalau memang nggak sesuai dengan aturan, mereka ditegur. Kalau datang terlambat, nanti dia harus pulangnya juga lebih lambat dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada aturan-aturan seperti itu. Jadi kalau yang sekarang ini kan integriti, sinergi, kepemimpinan profesional dan keadilan itu kan kalau dijadikan indikator udah cukup banyak yang harus dikenakan kepada yang bersangkutan sepanjang dia di dalam sana. Katakanlah sejak Undang-Undang 19 2019. Indikator itu gampang kan. Apa sinergi kalau umpamanya dengan Polri memulangkan orang terus Polri mengembalikan itu aja nggak ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas loh. Terus kemudian apa berintegritas melakukan pemberhentian 87 pegawai tanpa alasan yang jelas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya bilang ini udah terlalu lama dibiarkan, oleh sebab itu saya pikir ini kepastian, ini kita tidak bicara EBI semata, ini kita bicara Indonesia. Jadi makanya tadi pertanyaan Mas Iqbal dan Mbak Eva tadi saya mengatakan sudah saatnya penindakannya jangan terlalu lama karena bukti fakta kalau mau diurut-urut cukup saya pikir gitu. Baik. Mas Iqbal. Baik, Bang Saud, di satu sisi kasus hukum sedang bergulir ya di Polda Metro Jaya, tapi kasus dugaan pelanggaran etik di Dewas nampaknya berjalan lambat. Padahal sudah ada pasal 36 Undang-Undang KPK, ada ancaman sanksinya juga 5 tahun ya, Bang Saud. Kenapa Dewas nampaknya sangat lambat memproses kasus ini? Ya, belajar dari kasus sebelumnya, mereka kan bertitik tolak, mohon maaf kalau saya berulang-ulang mengatakan ini, mereka kan bekerja bertitik tolak dari yang disebutnya Perdewas 01, 02, 03. Itu jelas sekali sebenarnya variabel di situ. Ukuran-ukurannya jelas, bagaimana untuk membawa seseorang ke depan sidang kode etik lah katakan begitu ya, atau sedang dewas begitu dan unsur-unsurnya apa saja. Sudah jelas kok itu. Jadi persoalannya kalau pertanyaan Mbak Eva tadi kenapa lambat? Ya saya lihatnya ada potensi konflik of interest. Itu sebabnya ketika kemudian saya juga dan teman-teman mengadukan dengan soal yang dikaitkan dengan SDM itu, adanya informasi dan video yang kemudian disangkal, itu kan saya sudah mengatakan juga dengan teman-teman di sana untuk menjelaskan, please mulailah dengan menegakkan prinsip-prinsip azas-azas apa yang diminta oleh Undang-Undang 19 di mana ada kepastian hukum, keterbukaan,
kepentingan umum, profesionalitas, penghormatan terhadap HAM dan segalanya itu kan azas-azas yang mereka harus miliki di dalam Undang-Undang 19 2019 yang kemudian mereka nggak jalankan, dan bahkan Dewas juga membuat peraturan yang mereka buat sendiri dengan ukuran-ukuran yang sudah saya sebutkan tadi itu mereka tidak Baik, bisa Bang menjalankan. Tentu orang kita bertanya ada konflik apa sebenarnya di sini begitu. Ada dugaan bisa jadi ada konflik of interest ini yang harus diklarifikasi ya oleh Dewas KPK. Terima kasih Bang Saud sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Iya, apakah nanti Bang Saud jadi mengunduli rambutnya bersama dengan mantan Jangan pimpinan KPK dibocorkan yang dulu. lain? Nanti kita akan juga bergabung lagi ya dengan Bang Saud setelah nanti ada konfirmasi resmi apakah Firly datang atau tidak Baik. di Baris Krim Polri. Kita nantikan, dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia akan kembali usai Headline News. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.